Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merawati dengan NIM 1057311111725. Saya akan mempresentasikan sebuah materi dari pengantar ekonomi dengan topik ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, mengenai tujuan ekonomi pembangunan. Tujuan utama ekonomi pembangunan yaitu 1. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, 2. Mengurangi tingkat kemiskinan, 3. Mengurangi pengangguran, 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, 5. Menciptakan pemerataan pendapatan, 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 7. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Kedua, tingkat kemiskinan. Kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Dan yang keempat, indeks pembangunan manusia, di mana IPM ini digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, keempat teknologi, dan yang kelima infrastruktur. Selanjutnya mengenai kebijakan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter, di mana kebijakan ini yang dilakukan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan inflasi. Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, mengenai dampak pembangunan ekonomi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu pendapatan masyarakat meningkat, lapangan kerja bertambah, teknologi berkembang, pendidikan membaik, dan infrastruktur meningkat. Sedangkan dampak negatifnya, kerusakan lingkungan, urbanisasi berlebihan, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.